Shalom, saudara-saudara semua. Mari sebelum kita mulai renungan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, hari ini kami memohon di lapas narkotika Bandar Lampung akan belajar bersama, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan berusaha mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, lindungilah kami dari segala yang jahat, dan semoga kami semua dapat hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Sudah berapa orang? Sudah 3, 4, 5, 7. Oh, 7. Satu belum punya. Yuk, sebelum kita mulai, kita main game dulu yuk, biar semangat. Kita sekarang belajar firman. Semangat ya, udah ya, udah bangun ya, jangan ngantuk ya. Oke, teman-teman semua, saya ulangi shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap teman-teman semua yang berada di sini dalam keadaan hidup dalam kebenaran, dalam sejahtera, dan sukacita oleh Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa anak-anak Tuhan itu tidak mengalami perubahan karakternya itu saja, dan tidak hidup di dalam roh. Jadi orang yang suka bohong lagi, orang yang suka nipu sana sini masih nipu sana sini. Ada dia karena apa? Jawabannya ada di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Siapa yang mau baca? Yang keras. Bacanya jangan cepat-cepat biar paham. Ayat 8. Yuk. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang tahu-tahu dan mencari orang yang dapat diselamatkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa ini berbicara iblis ya. Iblis itu berkeliling. Bahkan ada di sini iblis itu berkeliling mencari mana yang dapat ditelan. Jadi dari firman Tuhan ini artinya bahwa ada orang-orang yang dapat ditelan iblis dan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan iblis. Contoh orang-orang yang dapat ditelan iblis itu tadi anak-anak Tuhan yang tidak berubah karakternya, yang tidak hidup dalam roh. Itu jelas iblis menelannya, tertelan. Jadi kalau kita ini masih baper, masih suka marah, dikit-dikit apa ya, telat makan udah emosi jiwa, itu kita sedang ditelan iblis. Yang tidak dapat ditelan iblis adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dunia. Artinya ya tidak mudah marah, telat makan ya sabar sebentar lagi, kamu juga pasti nanti makan. Kalau mungkin teman-teman sini kan dapat jatah yang namanya. Jadi kalau kita tidak mau melatih diri kita untuk bersabar, ya kita habis ditelan iblis. Kita habis, nggak ada perubahan hidup kita. Jadi sebelum saya mengenal firman Tuhan, yang hidup saya seperti itu. Itu dilahirkan dan
yang biasa-biasa saja. Hidup saya itu dulu termasuk susah. Mau makan nggak bisa, harus sekolah berangkat sekolah itu nggak pernah saya sarapan. Karena nggak ada uang sekolah. Ya kalau untuk ya pas dikasih uang saku ya ada uang saku. Terus nanti pulang sekolah harapannya kan makan siang ya kalau anak-anak waktu itu SD saya. Nggak ada yang dimakan. Ibu saya bilang nunggu bapak. Bapak saya itu waktu itu bekerja di PNS di Departemen Agama. Terus nunggu bapak saya pulang juga. Bapak saya nggak ada uang juga. Bayangin waktu saya SD. Terus harapan saya satu-satunya untuk bisa makan dari itu adalah dari nenek saya. Nenek saya itu bekerja di suatu rumah sakit bersalin di Semarang. Ya, kalau sore beliau datang karena masih tinggal nenek saya yang nah itu jadi saya dari kecil sudah diajarkan yang berat gitu loh. Baru bisa makan sore dari pagi. Itu aja sore bapak saya ngomong loh, kamu sudah makan sore, nanti malam kamu nggak bisa makan karena kurang. Karena saya 6 bersaudara, saya paling kecil loh. Kita pikir, waktu kecil dia udah mikir mau makan aja susah ya. Nah, itu saya nggak mau berkecil hati. Saya harus berusaha, saya harus berjuang. Kalau saya diberi kesempatan untuk sekolah belajar, saya harus berjuang. Nah, maksud saya untuk teman-teman semua itu jangan berkecil hati. Kalau mungkin teman-teman udah mau enak Bu Ati, maksudnya di luar bisa bebas. Tetapi kan dalam firman Tuhan ini dikatakan eh, Musa, Musa itu dulu seorang pembunuh. Abraham, Abraham itu pembohong. Pembohongnya apa? Istrinya suruh mengaku adiknya bilang anak pembohong kan berarti apa? Terus apa lagi? Banyak kisah-kisah yang Daud itu kan pezina, dia mengambil istri orang, ya kan? Jadi jangan kecil hati bahwa setiap kita melakukan perbuatan jahat, melakukan perbuatan dosa, kita itu wajib mengakui satu. Setelah mengakui bertobat, ya sudah berhenti stop supaya kita karakter kita bisa berubah, supaya kita bisa hidup dalam roh. Kalau nurutin daging ya teman-teman, gak selesai, gak ada habisnya. Enggak, benar kan ya? Jadi uh, keinginan untuk hal-hal yang negatif itu sudah jelas yang tadi dari firman ini dikatakan bahwa karena iblis itu selalu mengincar kita, melihat wah nih buat ini lagi ngapain nih sekarang, kalau buat ini lagi posisinya lagi nggak benar, lagi nggak dekat sama Tuhan, akan aku tahu iblis tuh kayak gitu, hati-hati aja. Ini kalau saya kemakan iblis sih saya nggak mau nih sama Bu Ana disuruh ke sini, saya bisa aja enggak aku karena saya sekolah atau alasan apa saya bisa aja. Tapi karena saya merasa saya ini nggak mau ditelan iblis, saya mau datang disuruh Bu Ana ke sini untuk memberikan renungan atau menyampaikan firman ke teman-teman. Seperti coba sekarang kita baca di Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2, tolong dibacakan. Roma 8 1 sampai dengan 2. Roma 8 itu keluarga. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang memilih itu telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Dikatakan di Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi tidak ada penghukuman kalau teman-teman itu sudah mengakui dosa, sudah selesai. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kalau sudah tobat, sudah mengaku dosa, ya sudah selesai. Nggak akan lagi Tuhan itu menanyakan lagi
habis nyuri ini ya, kamu kemarin habis bohong itu enggak. Tuhan Yesus itu baik. Jadi please jangan mau dimakan iblis itu, jangan mau tergoda, jangan mau terintimidasi dengan dosa-dosamu. Kalau kamu sudah selesai dengan dirimu, sudah bilang aja kalau misalnya teringat ya, enggak, aku tuh pernah melakukan ini, melakukan dosa ini, enggak, aku sudah ngomong sama Tuhan, aku sudah bertobat, aku sudah mengakui dosaku di depan Tuhan, selesai, enggak ada dosa itu, enggak ada, selesai. Katakan seperti itu nggak apa-apa, biar iblis itu gemetar. Iblis akan takut kalau kita itu tahu bahwa di firman Tuhan ada dikatakan kalau sudah mengaku dosa ya sudah. Benar kan? Percaya nggak sih teman-teman itu? Ayo percaya nggak? Yakin nggak? Yakin kan ya? Kalau teman-teman keluar dari sini besok bisa menjadi bagi keluarga. Ini semua sudah menikah atau masih ada yang sudah? Masih bukan kamu. Lainnya menikah dan menikah semua. Oh belum juga. Kalau lainnya udah tidak. Jadilah terang bagi keluarga. Yang belum menikah pun bisa jadi terang di keluarga. Salah satu anggota keluarga bertobat, lainnya itu akan ikut. Seperti yang saya ceritakan kemarin, yang suami saya termasuk orang yang susah kalau sudah. Tetapi saya sebagai seorang istri nggak mau juga cerewet. Padahal teman-teman kami bukan Katolik, saya masih Katolik dari saya. Dan diajak, jika saya mau, dan ya saya tipenya tuh orang yang dikasih makan apa, misalnya diajarin juga, saya tipenya nurut aja gitu. Sekarang ini malah yang sering baca firman saya dan nah itu yang kemarin saya bilang bahwa suami saya seperti tidak membaca firman, tetapi karena grup keluarga anak-anak saya selalu membaca dua pasal atau dua pasal dan mengirimkan rema yang kita baca. Ternyata suami saya itu membaca ngobrol saat kita membahas, dia kadang nggak sengaja sama anak-anak itu. Oh tadi ini ya remanya begini, oh kamu ini suami saya itu bisa nyambung gitu loh. Saya pikir dia puji Tuhan gitu loh, walaupun masih susah untuk diminta baca firman, tapi lama-lama pasti akan rindu. Oleh sebab itu, teman-teman jadi itu dulu gitu loh, jadi terang dulu di dalam keluarga, minimal di dalam keluarga. Terutama tuh di keluarga itu yang lingkupnya kecil gitu. Setelah keluar di beres, setelah keluar dari sini, kembalilah ke sini di bawah. Karena dikatakan di firman Tuhan bahwa kalau kita itu datang ke penjara, sama saja kita itu datang ke Tuhan Yesus. Oh saya percaya banget, saya yakin. Kalau kita menengok orang-orang yang sedang kesusahan, itu kita tuh sama saja menengok Tuhan Yesus. Masa nggak tahu? Makanya saya begitu disuruh ke sini sama Bu Ana kemarin dari gereja saya, apa aku datangin. Nah, saya yakin saya di sini bertemu dengan teman-teman Tuhan Yesus. Bila kalau di kamar itu bisa bawa Alkitab, dibaca dulu tentang. Coba deh, sekarang buka Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1. Bacakan apa yang ketemu? Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan dalam orang benar dan dalam orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam orang berdosa, yang tidak duduk dengan orang yang terkenal. Tetapi kesukaannya ialah orang Tuhan, dan yang merenungkan soal itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang tengah
bukan buahnya kalau ini dan tidak lain di dalamnya apa saja yang berarti apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya orang yang kadang temen mungkin nunggu apa ngomongin orang lain, itu orang fasik itu. Jangan mau dan jadi dibilangin, si A itu begini, 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 begitu. Itu aja, nggak perlu ditanggapi. Itu orang fasik, hati-hati. Terus kesukaannya, kesukaannya ayat dulu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu kan firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi coba deh, ini Mazmur 1 sampai 3. Teman-teman baca, ulangi. Oh, tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus tidak berdiri di kumpulan orang yang suka mencemooh. Kan kesukaannya membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam. Jadi kita ini seperti pohon yang ditanam. Kalau hidup kita sudah tidak ikut jalan orang fasik, membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, kita ini tuh seperti pohon yang berbuah selama pada musim. Berbuah itu apa ya? Tadi hidup berbuah dalam pertobatan. Dengan pertobatan kita, keluarga kita banyak yang diselamatkan. Jadi gak sia-sia hidup kita. Kalau hidup kita sia-sia itu ya ditelan iblis, sudah digoda iblis. Gimana? Kira-kira yang saya sampaikan, apakah terlalu cepat? Apakah membingungkan? Enggak ya? Bapak di sini berapa tahun, Pak? Sudah berapa tahun? 7. Berapa? Sampai keluar? Akhir tahun ini. Jangan lupa ya, Pak ya, kalau keluar ya Pak, Bapak tetap apa dengan keluarga kerajaan surga Pak, nanti dibimbing sama Bu Ana. Biar jalannya tetap lurus. Yang kemarin saya ceritakan kan di lapas Nusa Kambangan, setelah keluar 2 bulan dibimbing terus sama Bu Ana. Kerja sekarang di perusahaan. Pokoknya yang tadi saya bilang, kalau sudah bertobat dan tidak mengulangi lagi, bersih kita, nol, nggak peduli kemarin kita berbuat apa itu Tuhan sudah nggak peduli, yang peduli sekarang. Terus siapa lagi? Tommy, berapa lama lagi kamu di sini? 3 bulan lagi. Benar ya, kamu keluar tetap gabung KKS ya, masuk grupnya. Tapi kan punya nomor handphone kalau keluar dari sini. Ya, benar deh. Terus kalau udah berhasil, kamu orang Lampung juga. Ke sini bareng sama saya layanan. Wah, Tuhan senang banget. Saya ketawa kamu. Kalau ketawa kenapa? Siapa yang masih lama? Kamu masih lama? Loh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luruslah jalanmu. Bacalah firman Tuhan di Mazmur 1 sampai 3. Kamu hafal namanya siapa? Vincent. Vincent kan Katolik ya? Mau Katolik mau Kristen sama aja sih. Ayolah Vincent, ini Mazmur 1 sampai 3 kamu baca berulang-ulang. Kamu resapi. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang membuatmu negatif, yang merugi dirimu sendiri. Kamu kalau sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mohon ampun Tuhan, aku sudah tidak akan berbuat dosa lagi Tuhan, aku mau ikut jalan Tuhan. Pasti Tuhan, oke, beres, kamu tidak berdosa lagi, kamu bersih lagi. Dibaca firman-Nya, diulang-ulang firman-Nya. Benar loh, Vincent, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil Vincent. Lo nggak tahu kamu dapat remisi terus keluar setahun lagi piye kayak itu Tuhan loh, itu bener deh. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, bahkan satu helai rambut yang jatuh, itu Tuhan tahu. Makanya kalau kita ini sadar bahwa tubuh kita ini dari Allah, sebenarnya sangat rugi atau sayang kalau kita ini tidak berbuat apa yang dikehendaki Tuhan. Ada satu cerita lagi. Ada seorang ibu itu
mempunyai satu anak laki-laki. Dia itu setiap hari selalu mendoakan anaknya, malam itu mendoakan anaknya, terus telepon anaknya, atau mengkontrol anaknya itu jam 9 sudah sampai rumah atau belum. Nah, suatu saat anak si ibu itu izin untuk ke rumah neneknya, satu kota ya mereka. Ibunya mengizinkan, dan biasanya si ibu ini selalu ngecek jam 9 sudah sampai rumah nenek belum, jam 9 kamu sudah ibadah belum, sudah jam nggak boleh kemana-mana. Hari itu si ibu lupa, si ibu sibuk nonton drakor. Nonton drakor itu apa? Nonton drakor itu kan juga yang namanya tidak hidup dalam proses. Jadi si ibu itu terlalu sibuk nonton drakor sehingga lupa mengingatkan anaknya untuk segera pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Kalau jam 2 tidak si ibu ini dapat telepon bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Si ibu menangis sampai terjadi dia menyesal. Kenapa sih baru sekali ini loh aku ini nggak nelpon anakku, nggak ngingetin anakku untuk segera kembali pulang, untuk segera kamu beribadah. Tapi iblis itu kan gitu, makanya iblis itu sekali kita mulai telan sama habis. Jadi apa yang sudah kita lakukan setiap hari, misalnya kita sudah sesuai dengan Tuhan, sudah berjalan sedikit pun jangan sampai meleng, teman-teman. Rugi. Tapi contoh sini kita. Misalnya kan, satu-satunya yang hanya satu ya jadi asik. Dia menyesal. Kenapa sih ya saya kok waktu itu terlena? Itulah yang dinamakan ditelan iblis. Lupa. Makanya kalau ada yang mudah seperti itu sebenarnya sebenarnya ya teman-teman ya, maksudnya kan kita bisa tambah wawasan, ada pengetahuan. Jadi jangan sampai terus enggak begitu saja. Di sini saya pulang teman-teman, dibawa nggak sih Alkitabnya ke itu ke kamar, dibawa nggak? Dibawa nggak apa, atau malu bawa Alkitab? Enggak kan? Enggak, jangan peduliin deh misalnya ada yang mungkin ya di luar kita ya, di luar masyarakat yang dia mungkin nggak apa-apa, dikatain sok suci, dikatain Allah kamu tuh gaya-gayaan padahal hidupmu bla bla bla, nggak usah dengerin karena tidak perlu kita menjelaskan ke orang lain bahwa aku nih loh seorang Kristen, aku nih loh seorang Katolik, aku nih loh tukang baca Alkitab. Enggak perlu, teman-teman. Yang perlu kita lakukan adalah tunjukkan, diajarin sama Tuhan harus mengambil, diajari Tuhan harus saling mengasihi ya, saling mengasihi, gak apa-apa. Itu satu lagi kita sudah ya, ada satu lagi. Saya itu setiap Rabu itu ada yayasan yang saya di Lampung, itu dia yayasan yang apa untuk orang meninggal itu. Selalu kita dengan komunitas di situ membuat makan siang murah. Itu cuma 5.000 dapat nasi, dapat ayam, ini segala macam. Murah, harusnya saya jual itu atau kita jual. Karena kita bersifat untuk orang-orang masyarakat sekitar. Dan saya suatu saat postinglah kegiatan itu di status WA saya. Saya itu tidak pernah ngobrol sama teman saya SMP. Tahu-tahu Tuhan itu dia itu mungkin maksudnya mau kirim ke temannya, dia itu ngomongin saya ke temannya. Padahal mungkin temannya nggak tahu. Jadi kata-katanya dia masuk ke WA saya. Kata-katanya, ini temanku jualan nasi murah. Temanku yang itu loh, yang ngasih nasi yang apa? Ngasih nasi untuk pelanggan itu. Temanku itu, kan saya dikatakan itu kalau saya masih manusia lama, saya masih kedagingan. Oh, bisa saya mati ya, bisa digituin loh saya. Saya waktu baca itu sempat teman saya SMP ya. Dan saya nggak pernah ngobrol sama anaknya. Bisa-bisanya dia lihat statusnya. Tapi itu
saya udah dalam hati saya tuh kayak rasanya ya dipegangin Tuhan Yesus. Jangan marah, enggak apa-apa. Damai orang rumah, enggak apa-apa. Terus saya juga, saya cuma ngomong gini, ini kamu kenapa? Kamu maksudnya apa? Saya balas begitu dia jawab, oh, maaf ya Dek, aku nggak sengaja, aku nggak bermaksud seperti itu, mohon maaf, maaf. Dia udah minta maaf sama saya. Ya saya jawabnya, oh ya sudah. Tapi kalau saya mikir manusia lama, oh pasti saya udah saya telepon dia sehabis dia. Saya pasti tersinggung ya digituin ya. Cuma kan Tuhan Yesus itu mengajarkan bersabar dan jangan mudah marah. Di Mazmur itu dikatakan kalau kita mudah marah, hasilnya hanya kejahatan. Kalau saya marah-marah, rugi dong, saya jadi kelihatan jelek juga. Ya nggak sih? Yang saya bangun dari kemarin, saya udah sesuai Mazmur 1, tidak berkumpul dengan orang-orang pencemooh, tidak berkumpul dengan orang-orang fasik. Kesukaannya saya membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya seperti pohon yang ditanam, apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, jangan sampai mau ditelan iblis. Sudah cukup kejadian kemarin ditelan iblis. Sekarang aku sudah bertobat, aku sudah mengakui kesalahanku di depan Tuhan. Aku sudah kembali, aku sudah normal kembali, tidak ada dosa dalam hidupku. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa ya. Tuhan yang Maha Baik, kami sudah selesai berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami berjanji Tuhan akan merenungkan firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan semoga Tuhan, bagimu tiada yang mustahil Tuhan. Kami yang di sini mungkin masih lama, masih 1 tahun, masih bertahun-tahun di sini. Tetapi kami tetap yakin Tuhan, jika kami berjalan sesuai dengan firman, kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Bagimu tiada yang mustahil. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersama-sama di sini dan kami berharap saat bulan depan kita bisa bertemu kembali, membaca firman Tuhan lagi bersama-sama, dan kami sudah mengalami hidup dalam. Amin.